Halo Mas Ivan, selamat datang di channelku Mas Ivan. Halo Trian, halo. Ini selamat siang berarti Mas ya. Di sini sore soalnya. Karena Selamat pagi Mas Ian. Masih selamat oh masih pagi. pagi ya. Oh, Jam 10 sekarang. bedanya bedanya berarti berapa jam? 5 jam. 5 jam, 5 jam ya. Oke oke, berarti di sana masih pagi ya Mas. Yoi. Oke Mas, jadi teman-teman yang belum tahu, jadi Mas Ivan ini sekarang ada di Belgia Mas ya. Sekarang sedang Ya, menempuh S2 gitu. Nah, kali ini kita mau apa ya, mengulik nih, ngobrol-ngobrol sama Mas Ivan. Siapa tahu nanti teman-teman yang mungkin pengen lanjut juga bisa bisa apa ya, bisa mendapatkan insight dan referensi atau ilmu dan pengetahuan dari Mas Ivan ini. Oke Mas, Mas kesibukannya eh sekarang apa nih Mas? sorry Trian, sebelum ya, oke oke ya, tak jawab. Nanti tak jawab pertanyaanmu, tapi sebelumnya tak koreksi dulu. Aku sebenarnya Hmm. sudah bukan S2 sekarang. Sekarang lagi Hmm. S3. Wih mantap. S2-nya S2-nya sudah selesai. Barusan Oh selesai berarti sih September. berarti lanjut Mas ya. Ya, iya, sekarang Mhm. S3. Kesibukannya yaitu sekarang kesibukannya lagi riset S3 sih. Ya Mhm. itu aja sih kesibukanku sebenarnya sekarang. Oke oke, berarti lagi pandemi gini sibuk riset mas ya. Iya, iya. Nah, Benar. ngomongin pandemi pandemi ini mas, di sana keadaannya seperti apa mas? Tetap bisa keluar keluar atau dibatasi banget atau gimana? Kalau keluar-keluar sih bisa, tapi ya itu masih terbatas. Misalnya toko-toko itu yang sudah buka sih. Toko-toko sudah buka, tapi ya cuma jam 6. Terus terakhir aku keluar kemarin apa 2 hari lalu itu, sekarang kalau belanja harus bikin ke H&M atau ke toko-toko biasa itu, jadi harus bikin janji Mhm. dulu, ada slot-slotnya mungkin ya, kayak gitu sih. Terus kalau Oh iya iya. untuk aktivitas-aktivitas kayak potong rambut, kalau nggak salah potong rambut mas ditutup lagi sekarang. Dulu sempat dibuka selama sebulan, terus sekarang kayaknya ditutup lagi. Kayak Wah. gitu sih kurang lebih. Mhm. Berarti aku Kampus, belum hmm, gimana? ya ya, aku belum bisa bayangin sih mas keadaannya gimana. Soalnya kalau Mas Ivan tahu ya di Indonesia itu orang-orangnya benar-benar kayak biasa, nggak ada COVID, cuman bedanya kita pakai masker sama enggak gitu. Jadi Aha. sampai sampai detik ini tuh beberapa orang ngerasa kalau ya udah nggak ada COVID gitu. Soalnya emang benar-benar semua dibuka gitu mas, nggak ada yang nggak Oh, ada apa ya, maksudnya mungkin ada kayak peraturan-peraturan kayak nggak boleh mudik atau apa hmm. ya pembatasan jam jam apa jam buka gitu. Tapi dia orang-orangnya tetap berkeliaran seperti biasa gitu, Iya, iya, kayak iya. nggak ada COVID gitu. Ya misalkan paling gampang bedanya restoran lah. Restoran kalau di Indonesia kan tetap masih bisa boleh makan di Eh, restorannya kan. Kalau di sini juga nggak boleh. Ya harus take away. Terus beberapa iya iya bahkan iya. memilih untuk tutup daripada buka untuk take away. Mhm. Jadi ya kelihatan Iya banget ya. sih kalau. Oke, berarti emang ya beda lah ya Indonesia sama negara luar gitu. Kita juga sistem Ya, apa iya orang-orang sih. yang ngurusinnya juga beda gitu. Oke Mas, Nah, ngomongin tentang sekolahnya Mas Ivan nih S3. ya, Kenapa Mas Ivan dulu milih Eropa gitu? Kenapa milih 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 S3 ke sana? oke. Sebenarnya dulu sampai ke sini itu ya gara-gara S2 dulu sih. Dulu S2-nya kan Ya juga di ya. sini juga. Hmm. Ya, terus alasannya kenapa milih ke sini sebenarnya nyari yang mau biayai sih. Jadi kebetulan waktu S2 kemarin dapat beasiswa dari Uni Eropa, ya Hmm. ya ya wes aku berangkat ke sini kayak gitu sih sebenarnya. Untuk alasan secara harus ini sebenarnya sih waktu itu nggak ada alasan banget banget. Soalnya juga waktu itu aku daftar beasiswa banyak ya, Hmm. daftar ke beasiswa ke negara mana aja gitu loh. Ya kebetulan yang Hmm. keterima di sini ya wes makanya ke sini kayak gitu sih. Siap-siap. Berarti memang mencari peluang Mas ya. Yoi, Tapi benar. tapi nih Mas, kan apa ya, ke luar negeri itu bukan satu hal yang mudah gitu, apalagi kita bahasa sehariannya itu bukan bahasa Indonesia kan, bahasa Inggris yang notabene bukan bahasa ibu kita gitu. Nah, kenapa Mhm. apa ya, apa yang membuat Mas Ivan tuh yakin bahwa oke aku bisa nih buat sekolah ke sana gitu. eh yakin yakin ya, kalau masalah bahasa sebenarnya
kan kita ada persyaratan bahasa syarat sebelum kita waktu kita daftar kan ada syarat bahasa. Ya kalau misalnya kita sudah memenuhi itu ya harusnya PDPDI sih menurutku. Kayak gitu sih. Untuk urusan kuliah ya, tapi untuk urusan sosial memang kadang bahasa berpengaruh sih. Soalnya kebetulan kan negara yang sekarang aja aku negaranya di Belgia, di daerah yang berbahasa Belanda. Jadi ya kalau kalau bisa juga bisa bahasa lokalnya juga. Nah, kalau aku ya, ya supaya bisa bahasa lokal salah satu jalannya ya les. Ya, sekarang aku lagi les bahasa Belanda gitu. Kayak gitu sih. Wah, mantap-mantap. Ya karena emang kalau di apa ya, kalau di desa kan lebih ke yang orang-orangnya mungkin bahasa Inggris masih belum menguasai gitu ya Mas. Yuk, uh, sudah barang tentu kita harus tahu bahasa sana. Untuk orang-orangnya sebenarnya orang-orang Belgia bisa sih lebih bisa bahasa Inggris daripada orang Prancis. Misalnya kebetulan kemarin aku semester tahun lalu setahun di Prancis kan. Kalau di Prancis memang benar-benar harus bisa bahasa Prancis. Misalnya beli-beli gitu ya. Tapi kalau di sini beli-beli gitu sebenarnya masih bisa pakai bahasa Belgia, masih bisa pakai bahasa Inggris. Tapi ya ya kayak kita sendiri lah misalnya lihat orang luar negeri di Indonesia bisa bahasa Indonesia lebih enak ngobrolnya daripada pakai bahasa Inggris kan. Iya, Ya iya, gitu iya. sih. Iya, benar-benar. Iya sih, Mas. Oke. Nah, Mas tadi sempat kan Mas Trisamen bilang kalau sama sekarang di jurusan renewable energy ya. Yoi. Nah, itu apa aja sih Mas yang dipelajari di sana gitu, khususnya sekarang nih Mas sekarang sedang S3 gitu kan, lebih fokusnya tuh ke apa Oke, gitu. oke. S3 aku kan baru mulai Oktober akhir, jadi baru banget ini, belum ada setahun. Hmm. Kalau S3 rencananya itu ini yang mau diteliti itu tentang ini gerak kapal di sekitar wind turbine, offshore wind turbine. Jadi kebetulan di sini Oke. lagi pesat banget pembangunan turbin angin lepas pantai. Nah, yang aku coba teliti itu nanti gerak kapal ketika crew transfer atau ketika ada maintenance di sekitar turbin angin itu. Soalnya kebetulan ya itu salah satu jadi concern sih di industri sini. Terus untuk S2 kemarin yang sudah 2 tahun dari tahun berapa ya? 2016 atau tahun 2017 berarti. Nah itu kalau yang waktu itu yang dipelajari tentang renewable energy yang aku bilang itu jurusannya renewable energy in marine environment. Intinya yang kita pelajari ya lebih ke hidro sih waktu itu, lebih ke hidrodinamika. Jadi interaksi antara gelombang sama bangunan itu. Gaya gelombang, intinya ngitung gaya gelombang. Siap-siap. Cukup ini ya Mas, cukup relate sama apa jurusan S1-nya Samen itu ya. Benar. Ya kebetulan itu salah satu apa ya keberuntungan juga sih, masih bisa mempelajari hal yang berlanjut dari S1. Oke, mantap Mas. Begitu. Nah, ya tadi kan kita sempat nyinggung apa ya apa keseharian Mas Ivan yang harus mengerti bahasa Belanda gitu khususnya waktu di Belgia gitu. Nah, apa sih Mas kesusahan apa ya kesusahan Mas Ivan khususnya nih sebagai apa mahasiswa asing gitu kan, dibilang mahasiswa asing. Itu struggling menjadi seorang mahasiswa di negara orang tuh kayak gimana sih Mas selain bahasa? Um, Kalau aku pribadi waktu awal-awal yang paling susah sih memang ini sih kemandirian sih. Soalnya misalkan urusan makan gitu loh. Kan Hmm. dari dulu kan aku nggak pernah ngekos. Dari dulu tinggal sama orang tua aja. Urusan makan gitu-gitu pasti di rumah ada. Hmm. Pun misalkan aku ngekos misalnya di Indonesia, kayaknya juga lebih gampang karena tinggal bisa beli kan. Iya, iya. Nah, kalau di sini kebetulan kalau beli jatuhnya mahal, mahal banget. Jadi ya mau nggak mau harus masak sendiri. Itu yang dulu pertama-tama struggle sih. Untuk kayak culture shock gitu-gitu, terus terang aku nggak terlalu ngerasain sih waktu itu. Soalnya ya sudah tahu ya kayak gini paling culture-nya pasti beda. Ya, nggak ada masalah sih aku. Cuma yang paling struggling ya waktu itu masak, bersih-bersih kamar, kayak gitu-gitu lah. Iya, iya, iya. Iya, iya. Jadi apa ya? Tapi Mas Mas Ivan sekarang tinggal sendiri atau ada temannya Mas? Sendiri, sendiri. Sekarang malah lebih sendiri lagi, soalnya mungkin kalau dulu masih ada orang Indonesia lah, masih ada pelajar Indonesia. Hmm.
Karena di kota aku ini cuma aku tuh yang pelajar Indonesia kayak gitu. Kalau nggak salah ya, aku belum nemu. Nemu pun orang Indonesia cuma satu waktu itu. Itu pun juga bukan pelajar. Wah, Seperti mantap, itu. mantap. Sendiri banget ya, Mas, sebagai orang Indonesia di sana. Nah, Yoi. Mas, tadi kan Saman sempat apa yang nge-mention culture shock. Nah, di sana sebenarnya culture-nya seperti apa sih, Mas? Bedanya yang Saman lihat dari Indonesia? Sebenarnya mungkin tergantung ini ya, pembawaan ya. Hmm. Perbedaan ya apa ya ngomongnya ya, perbedaannya mungkin misalkan kalau di Indonesia ngopi ya ngopi, tapi kalau di sini ngopinya ya mungkin minum bir, tapi kan ya mungkin ada orang yang nggak mau minum bir, Iya, iya, tapi ya iya. nggak mas ya kalau mau ngobrol biasa ya nggak masalah, kamu bisa pesen kopi Hmm. juga. Jadi tinggal pembawaannya, tapi mungkin kalau ada orang yang nggak tahu itu kan mungkin kaget, wah orang sini pemabuk semua kayak gitu. Sebenarnya ya bukan karena pemabuknya Iya, ya, iya, karena iya. ngopinya ya dalam tanda kutip ya ngopinya ya minum bir itu misalnya kayak Hmm, hmm, gitu. hmm, hmm, hmm. Iya, iya, iya. Jadi memang apa ya sebenarnya berarti it's okay lah ya Mas untuk teman-teman mungkin sekarang yang pengen ke sana itu ya gitu gitu culture-nya gitu yang nggak boleh. Maksudnya Mm-mm. gimana? Nggak yang terlalu apa ya buat shock gitu loh. Maksudnya kita bisa lah Ya, menyesuaikan gitu tinggal gimana caranya ya, kita ya. uh, Mm-mm. Apalagi bersosialisasi gitu kan. apalagi sekarang kan zamannya sudah informasi ya. Maksudnya mungkin culture shock Mhm. zaman dulu mungkin kan karena belum ada internet, belum ada Mhm. film. Zaman sekarang sudah lihat film-film dari barat kan juga banyak. Jadi Iya, nggak iya, culture iya, shock iya. banget sih. Kita Seperti bisa itu. mengerti mengerti culture negara lain dari dari media, dari internet gitu kan Mm-mm. sekarang. Mm-mm. Yoi. Oke, Benar. ya Mas. Nah, di Belgia sendiri apa ya? Berarti masnya di sana univnya ada berapa Mas? Oh, Di kota Mas kalau sendiri? di kotaku universitasnya kayaknya ada 2 atau 3 ya. Tapi yang memang yang besar, jadi gini, universitas itu kan KU Leuven. KU Leuven Hmm. itu yang udah S3 nih ya. KU Leuven itu pusatnya ya di Leuven, di kota namanya Leuven. Nah, Ah. kotaku itu Bruges. Nah, Hmm. kayak kalau ITS itu bandingannya kayak ITS Sukolilo sama satunya ITS mana itu Menur. Oh iya iya iya, I see, I Aku see. di cabangnya gitu loh. Jadi sebenarnya ini kotanya nggak seberapa besar, tapi kota wisata. Nah, jadi universitasnya nggak seberapa banyak juga sih. Mungkin ada 2 toh. Ada 2 toh. Iya iya iya. Mas kalau di sana pernah pernah ini nggak Mas ikut apa ya? Kayak acara yang mungkin diadakan tahunan gitu dari negara sana gitu. Oh, Kayak kalau di Indonesia apa ya berarti? ya Contohnya. kayak Ya festival-festival gitu festival-festival. lah. Iya iya iya. Ya kalau kalau dulu sebelum corona ya misalnya ada rame-rame ya ikut lihat. Tapi sekarang kan Eh, kebetulan ada corona jadi ya nggak ada acara gitu-gituan. Dan tapi kalau misalnya mau dikasih contoh, dulu waktu aku S2 aku kan sempat juga 1 semester di Spanyol. Dulu di Spanyol juga ada acara. Nah, ini juga menarik nih. Dulu waktu aku di Spanyol itu aku tinggalnya di kota Bilbao. Bilbao itu kalau di Spanyol namanya Basque Country. Basque Country itu istilahnya satu, dia itu sedikit berbeda gitu sama Spanyol. Bahasanya aja beda, bukan bahasa Spanyol gitu. Padahal dia Spanyol. Nah, mereka ada kayak festival tahunan untuk merayakan Basque Country-nya itu. Ya, waktu itu aku ya lihat ada festival makan-makannya, ada festival olahraga tradisionalnya, ya gitu lah. Iya iya iya. Oh, berarti sekarang udah nggak bisa ya Mas Sebelum gara-gara corona. corona, sebelum corona, ya. Tapi untungnya kesananya waktu sebelum corona ya Mas. Waktu itu. Ya, kalau di kota aku Eh, sebenarnya ada acara tahunan yang menarik itu ini. Ini ada salah satu gereja di sini tuh, kayak kalau nggak salah setiap Paskah itu harusnya itu mereka itu kayak punya ini, katanya itu kayak darah Yesus gitu, hmm, katanya. Lah itu katanya diarak di kota waktu Paskah. hmm. Nah, tapi berhubung ini corona jadi nggak ada gitu-gituan. Ya mungkin Oke tahun depan oke. lah bisa coba lihat. Iyalah, iya. Semoga lah tahun depan sudah aman dunia ini gitu. Yoi, yoi. Oke, ya Mas. Nah kan seperti yang aku mention di awal tadi Mas, mungkin aku sebagai orang yang belum pernah ke Eropa gitu kan, Mhm. kita bisa pakai satu visa dan keliling di beberapa negara gitu. Ketika Yoi. nggak corona gitu kan. Nah itu Aha. apa emang benar-benar sebebas itu Mas gitu Mas?
apa ya? Apakah ada transportasi yang memang untuk menyambungkan antar negara atau seperti apa, Mas? Benar-benar itu benar. Jadi Uni Eropa itu ada namanya juga, selain Uni Eropa ya, itu ada juga namanya Schengen Area. Schengen Area lah. Kalau kita pindah di antara Schengen Area itu bebas visa. Bukan dalam artian gini ya, kita punya visa satu negara Uni Eropa, itu kita bisa bertransportasi di daerah Schengen Area itu. Itu untuk Oke. transportasi ya transportasi biasa ya, kereta, mobil atau pesawat juga nggak masalah. Kayak gitu sih. Jadi ya kalau punya misalnya, tapi ada batasnya sih. Batasnya ya jangan lebih dari 3 bulan. Kalau lebih dari 3 bulan ya harus pakai visa. Tapi ya mungkin mau jalan-jalan selama lebih 3 bulan di satu negara ya harus visa kalau itu. Iya, iya, iya. Oke, Mas. Nah, pernah punya pengalaman menarik nggak, Mas, waktu waktu di sana? Waduh, pengalaman menarik. Menariknya itu kayak gimana? Itu mungkin belum pernah zaman alami di Indonesia gitu. Apa ya? Si menarik. Oh, paling Apakah paling menarik, paling berkesan buat aku sih salah satunya itu ini sih. Lihat Barcelona sih. mantap? Lihat Barcelona Langsung, Mas, ya? jadi langsung live menghirup udara yang sama dengan Messi walaupun terpisah dari berapa meter itu aku di tribun yang paling murah soalnya jadi paling atas jadi ya kelihatan titik-titik kayak kayak main PS Mantap. main PS itu Iya, iya, iya. tapi ya wis ya itu sih salah satu pengalaman menarik soalnya aku waktu itu ya sempat sempat pengen banget dilihat lihat ke Camp Nou gitu lah ya Iya, iya. untungnya keturutan lah Iya, iya, iya. kayak gitu. Mungkin itu salah satu apa ya? Salah satu advantage ketika kita kuliah ke luar negeri gitu kan. Ya Hmm. bener Nah, sih. ya, ya. Kalau menurut Mas Ivan sendiri nih, kan Mas Ivan sudah pernah S1 di Indonesia dan S2 di luar negeri gitu kan. Aha. Nah, menurut Mas Ivan apa sih yang apa ya Mas Ivan dapat di luar negeri gitu yang nggak sama dapat di Indonesia? Siapa tahu nih teman-teman mungkin apa ya Ah, harus nih benar-benar melanjutkan kuliah ke luar negeri gitu karena dapat ini nih di Indonesia nggak belum tentu bisa kita dapatkan gitu. nah itu juga ya aku harus juga mikir juga kan soalnya yang aku kuliah di sini kan S2 sedangkan di Indonesia kan aku juga nggak pernah S2 di Indonesia gitu Mhm. jadi untuk membandingkan S2 Indonesia sama S2 luar negeri aku nggak bisa bilang apa-apa soalnya aku juga Mhm. nggak tahu nggak punya pengalamannya Mhm. tapi kalau bandingkan S2 pengalaman pribadiku sama waktu S1 pengalaman pribadiku yang paling uh, beda itu tentang ini sih apa ya gimana ya ngomongnya tentang pertama tentang numeriknya maksudnya gini Mhm. misalkan kita ngitung simulasi gitu kan biasanya kalau S1 waktu S1 dulu kan pakai software komersial kayak gitu kan Mhm. ya kalau di sini ya udahlah kita coba bikin sendiri walaupun itu sederhana meskipun itu sederhana banget tapi itu buatan kita sendiri gitu loh Oke, nah ya, ya. itu yang paling beda sih sama Mhm. yang kedua sama coba pakai software ini apa open source. Jadi open Mhm. source itu yo ya memang gratis ya kita memang bisa pakai orang-orang nge-share gitu loh. Nah kita juga coba pakai itu juga. Itu sih yang paling beda tentang numeriknya kayak gitu. Oke, oke. Nah, Mas, apa ya? Kan tadi sama sempat bilang kalau nggak ketemu orang Indonesia sama sekali gitu. Nah, apakah itu menjadi salah satu hal yang menyulitkan atau malah apa ya menjadi satu keuntungan gitu? Oke, aku nggak ada orang Indonesia, berarti aku bisa improve skill berbahasa gitu. Apa mau nggak mau ya harus ngomong sama orang sana gitu kan? Aha. Oke oke. Ya itu juga itu salah satu kelebihannya sih. Gimana ya ngelihatnya ya? Kalau dari sudut pandangku sih aku ngelihatnya sama-sama aja sih. Maksudnya ya Mhm. sama-sama manusia ya. Ya walaupun yang paling beda sih untuk urusan bahasa ya. Misalnya kalau ngomong harus mikir dulu kayak gitu-gitu. Mhm. Tapi itu juga benar kamu bilang salah satu keuntungan. Jadi aku bisa praktek bahasa Inggris atau bahasa Belanda lebih baik.
Tapi secara kerugian, kalau secara kerugiannya ya itu ya kadang-kadang bingung juga Iya, iya. ngomongin tentang ini tapi pakai bahasa lain, bingung gitu loh transfernya. Kayak gitu. Mhm. So Itu ada berarti bedanya. menurut berarti menurut Mas Ivan nih, misalkan teman-teman sekarang yang nonton lagi pengen S2 terus ke sana Paham? kira-kira perlu nggak sih kita kita ada kayak apa ya organisasi yang harus kita ikuti bareng orang-orang Indonesia gitu perlu nggak sih Mas? Atau ya Ya sekedar kita nah atau perlu kita perlu sekedar perlu 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 aja sih menurutku. mm, Perlu tapi bukan dalam artian mewajibkan ya. Maksudnya ada uh, pilihan itu kalau kamu pengen ya silakan ikut. mm, Ya paling gampang ya PPI. Ya, tapi uh, kebetulan kota aku sekarang nggak ada PPI sih. Tapi waktu dulu mm, dulu waktu di kota-kota sebelumnya ada PPI ya. Dan juga enak-enak aja, terutama urusan kayak urusan administrasi pertama-tama itu kan bingung banget ya. Maksudnya harus ke City Hall, ngurusin izin tinggal dan kawan-kawan. Nah, itu yang agak repot kalau sendirian. Tapi kalau ada PPI, mungkin lebih bisa diarahkan. Oh, habis ini kamu ke sini, habis ini kamu ke sini. Soalnya kan kalau kayak gitu-gitu tanya orang lokal juga kadang-kadang nggak tahu orang lokal. Mereka juga nggak pernah ngurusi mm. kan, izin tinggal gitu-gitu. Iya 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 benar. Ya, berarti memang itu apa ya pilihan lah ya Mas. Mau ikut atau enggak yang penting itu ada udah ada opsinya maksudnya udah ada opsinya gitu kamu Iya, tinggal ya oke mau ikut apa enggak gitu. iya itu kalau Oke menurut aku ya. ya ya Mas ini ngomongin masalah kuliah di luar negeri ya Mas. Kayak kita udah ngomong panjang lebar. Nah sekarang nih buat teman-teman yang mungkin lagi preparing buat kuliah ke sana. Nah Mas Ivan kan sudah terbukti sudah melalui proses S2 sampai sekarang S3 itu berarti kan sudah apa ya ada proses di awalnya nih sebelum berangkat ke sana. Nah, apa sih yang Mhm. membuat Mas Ivan nih konsisten nih buat oke aku preparation-nya tuh kayak apa ya bahasa, Oke, kemudian oke. persyaratan atau mungkin mental dan sebagainya itu gimana sih Mas caranya buat bisa oke konsisten nih gitu dan akhirnya bisa lolos kan? Kalau aku waktu itu bilang gini sih sama diriku sendiri, sih bilang sebelum sebelum dapat sertifikat IELTS, gak usah lah mikir kuliah kemana. Harus bisa dapat IELTS dulu. Soalnya semua persyaratan pasti butuh IELTS. Entah kamu ke Eropa, Amerika, bahkan Amerika lebih ada SAT juga. Uh, atau Jepang, Asia yang lainnya, Jepang, Korea, mereka mungkin juga butuh IELTS. Jadi waktu itu aku bilang gitu, kalau nggak dapat IELTS, nggak usah mikir pilihan dulu. Dapat IELTS dulu, setelah itu baru. Hanya memang itu yang utama. Terus untuk urusan persyaratan lain, menurutku relatif lebih bisa dikerjakan dalam waktu yang lebih singkat daripada persiapan bahasa. Menurutku sih, kayak misalnya motivation Iya, letter, rekomendasi, kayak gitu-gitu. Atau administrasi lainnya itu lebih gampang daripada IELTS. Kayak gitu. iya, Ya, iya. saranku bahasa beresin dulu. Iya, tapi iya sih emang Mas mantap. Maksudnya bahasa tuh apa ya praktis lah ya maksudnya kita kalau aku sendiri Mas pengalaman apa ya seminggu nggak belajar tuh kayak yang level apa ya level kebiasaannya tuh langsung turun gitu loh Mas kayak yang harus Hmm. benar-benar everyday kamu ya setidaknya reading lah atau listening lah atau apa yang Oh, oke, simpel-simpel oke. gitu tapi tetap tetap maintain otak buat belajar Yo, bahasa gitu kan ya gitu bener, nah bener, bener. Mas berarti sampean dapat beasiswa Erasmus Mas ya. Yo, Nah itu ada ini nggak Mas, kayak ada kontrak atau mungkin after saya lulus dari S3 tuh harus harus apa? Nggak harus itu, mengabdi dulu atau apa gitu. itu, salah satu, sorry. Salah satu enaknya Erasmus itu nggak ada kontrak sama sekali. Jadi ya boleh tinggal di sini atau boleh pulang anu. Terserah sih waktu itu. Itu Hmm. waktu S2 ya. Kalau S3 sekarang untuk pembiayaan di sini S3 kebanyakan itu bukan kebanyakan, ya mungkin kebanyakan ya. Kebanyakan itu modelnya kayak kerja. Jadi ya kita dikontrak sama kampus, terus habis itu ya udah nanti dapat gaji. Jadi kalau S3 untuk pembiayaan nggak ada, ya kontraknya ya sebatas itu. Tapi kalau beasiswa, kita bicara beasiswa, waktu itu aku dapatnya cuma dari Erasmus itu. Dan itu memang nggak ada kontrak sama sekali sih. Ya yang penting beres, setelah lulus, ya nggak ada urusan lagi. Susah nggak sih Mas dapetin beasiswa Mas? Relatif ya. Relatif ya. Aku waktu itu juga beruntung juga sih. Waktu itu aku tahu programnya itu
pertama-tama gitu. Jadi ini aku angkatan pertama. Terus habis itu jadi nggak banyak orang tahu juga kan. Nggak banyak orang tahu, jadi ya menurut kayaknya sih relatif lebih mudah dibandingkan LPDP katakanlah gitu ya, dibandingkan LPDP Iya, iya, waktu iya. itu karena saingannya lebih banyak. Iya, Dan iya, benar-benar. program yang tak daftar kan spesifik, bukan kayak LPDP yang kayak cuma jurusan boleh daftar katakanlah gitu ya. Waktu itu yang tak daftar ya cuma renewable energy and marine environment. Jadi ya yang daftar itu ya mungkin anak-anak cuma teknik lautan, teknik perkapalan, apa mesin atau gimana gitu. Enggak, bukan anak ekonomi gitu-gitu. Jadi lebih mudah ya begitu. Oke. Mas kasih tips sedikit tuh Mas buat teman-teman mungkin sekarang yang mau daftar ke luar negeri, kira-kira apa sih yang paling penting gitu? Yang paling penting apa ya? Kalau untuk ada urusan biaya memang lebih paling penting nyari beasiswanya kan. Itu sebenarnya semua informasi ada di internet, jadi tinggal cari aja. Dan beasiswa itu nggak cuma dari LPDP, jangan kiranya cuma LPDP aja. Jadi kadang-kadang itu negara itu juga punya beasiswa untuk orang luar. Misalnya negara Prancis punya elite scholarship, Iya, iya. Eiffel scholarship. Terus habis itu negara lain juga ada. Inggris misalnya Chevening. Jadi setiap negara kadang ngasih program beasiswa. Kedutaan besar kadang-kadang juga ngasih beasiswa. Terus apalagi Bank Dunia itu juga kadang-kadang ngasih beasiswa. Kalau nggak salah Bank Dunia apa organisasi dunia Muslim ya? Bank Dunia Muslim apa organisasi dunia Muslim? Aku lupa namanya apa. Itu dia juga ngasih beasiswa juga untuk orang Indonesia. ASEAN itu juga ngasih beasiswa loh untuk ke negara tertentu. Nah itu coba cari semua itu di internet, semuanya tersedia sih. Terus yang kedua masalah persyaratan, bahasa paling penting. Kalau sudah bahasa baru PD untuk daftar. Kayak gitu sih Siap. saranku ya. Mantap, mantap Mas. Oke Mas, sudah Ah, banyak sekali ya informasi yang Mas Ivan kasih ke kita semua. Next planning mau ngapain nih Mas setelah lulus S3 Mas? Mau bekerja di sana atau kembali ke Indonesia nih Mas? nah itu pertanyaannya susah, soalnya masih 40 tahun, masih 4 tahun ke depan kan. Tapi kalau rencana sementara ini ya mungkin bakalan tetap riset sih. Kayaknya riset aja sih. Kayak gitu. Ya entah riset di perusahaan atau riset di kampus, ya itu yang kita lihat nanti saja. Kayak Siap. gitu. Mantap, mantap Mas. Keren banget bisa bisa membanggakan Indonesia. Mas, ini Allah. sebelum aku tutup nih Mas ya, apa ya? Ini di luar dari ini aku juga tanya ke orang-orang yang aku undang sih Mas. Di luar dari apa kuliahnya Mas Ivan di Belgia sekarang S3, apa ya? Give us some advice nih Mas sebagai seorang pemuda Indonesia. Sekarang kan 2021 kan kita lagi ada pandemi, terus bencana di mana-mana, terus masalah juga banyak gitu, tapi potensi anak mudanya juga banyak juga kan. Nah, kira-kira apa sih yang harus kita lakukan nih Mas sebagai seorang anak muda Indonesia? Duh, berat banget. Versi Mas Ivan Eh, aja, Mas. apa ya? Oh ini aja sih. Jangan jangan ini aja sih, spread love. Maksudnya apa ya? Jangan menyebar kebencian lah. Jadi Mantap. misalkan kita berbeda opini atau apa itu ya bukan berarti kita benci orangnya kayak gitu. Sebenarnya itu sih yang kayak menurutku harusnya lebih ditingkatkan di Indonesia, biar Yes. nggak terlalu banyak peperangan media sosial atau peperangan yang lain ya. Iya, bener Mas. Sekarang, wah, media sosial. Orang pakai jempol aja udah bisa menyakiti banyak orang, Mas ya. Oke. Ya benar. Aku highlight sih, Mas, spirit love ya, Mas. Jadi, Ya, menyebarkan cinta gitu. Jangan sampai kita bermusuhan lah, ngapain juga ya, Mas ya. Yang penting, ya, apa, lebih lebih damai gitu kan, kalau ya, kita aman-aman saja gitu. Oke, Mas. ya, Mungkin mungkin itu aja, Mas ya. ya. Apa sharing-sharing kita pada sore hari ini. Thank you, Mas Ivan sudah meluangkan Maka waktunya. hmm, Mohon maaf nih, Mas mengganggu apa di sela-sela risetnya nih, Mas. santai. Makasih Trian sudah diundang. Iya, iya, iya. Semoga ini, Mas, semoga apa video ini bisa menginspirasi teman-teman semuanya yang mungkin Siap. mau kuliah di luar negeri gitu, dan semoga planning-planning Mas Ivan ke depan bisa lancar, risetnya bisa lancar. Amin. Oke, siap. Thank you Oke, Mas. Trian. Ya, Ya. selamat
sampai jumpa di Indonesia Mas ya 4 tahun lagi. Ya, semoga kita bisa ketemu. Ya Mas, ya. Bye. Thank you Mas, dadah. Ya, dah.